haji. Dahinya Rasulullah lebar, alis Nabi hitam melengkung seperti lingkaran hilang, tidak menyatu. Di antara dua alis Nabi itu ada urat saraf merah. Kalau Nabi marah ketawa, kelihatan. Hidung Nabi mancung dengan ujung kecil, di atasnya terdapat cahaya. Sahabat yang menceritakan. Ada cahaya gitu? Ya, enggak, nampak kayak ada cahaya, terpancar cahaya. Dan kalau dilihat Nabi tidak diperhatikan dari jauh, dikirain mancung ke atas. Nabi SAW, pola matanya ini yang putih banget, yang hitam banget. Bulu mata Rasulullah itu panjang, pipi Nabi lembut, jenggot Nabi lebat, mulut Nabi lebar. Lebar kenapa? Menunjukkan fasih berbicara. Kan orang makin kecil mulutnya susah ngomong, susah kedengaran, ini kayak kumur-kumur nggak jelas ngomong apa. Tapi kalau mulutnya makin besar, itu menunjukkan fasih berbicara. Nabi bergigi rapih, kayak embun. Ya. Kemudian kata sahabat, kalau Nabi bicara kayak ada cahaya keluar di antara gigi beliau. Masya Allah. Rasulullah SAW kalau berjalan cenderung ke depan, tubuhnya cenderung ke depan. Dia jalannya cepat, langkahnya panjang, dan cenderung ke depan. Karena jalannya cepat, sahabat lari mengejar Nabi. Saking cepatnya. Akhirnya Nabi bilang, kalian di depan, aku di belakang. Nabi bersama orang yang sakit, orang sepuh, orang yang tua, sakit, lemah. Itu mereka berjalan di belakang Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW, kalau kita perhatikan beliau, dada sama perutnya rata. Dada sama perutnya rata. Itu menunjukkan Nabi itu olahragawan. Artinya beliau itu sedang berjalan. Kemudian Nabi menggunakan cincin dari perak. Ini kayak gini bentuknya, kayak gini. Ada 3 garis cincin Nabi. Ada Muhammad seperti ini, ada Rasul, ada Allah. Oh iya, ini juga ada Muhammad, iya. Rasul, Allah. Kurang lebih seperti ini. Cincin yang digunakan Rasul. Sedikit. Jelas? Maka cincin Rasulullah itu dari perak. Itu 3 baris. Muhammad, Rasul, Allah. Baris pertama Muhammad, baris kedua Rasul, baris ketiga Siapa yang bikin itu? Itu dibikin untuk Nabi SAW, bukan hanya cuma buat khusus cincin doang. Cincin Nabi SAW di sini. Oh gitu, dibalik. Dibalik. Itu sunnahnya dari Nabi begini. Oke. Maka sebagian ulama pakainya begini. Di kelingking? Ya. Dan Nabi SAW itu dipakainya bukan cuma hanya buat sekedar cincin, tapi sekalian cap, stempel. Maka kalau anto, Kak Irfan, lihat stempel Nabi itu persis kayak gini, kurang lebih. Berarti kebalik dong tulisannya, karena kalau di stempel itu kan harus jadi kebalik. Enggak, nanti dia kan kebaca di Kak. Muhammad, di bawah Rasul, Allah. Karena stempelnya pas. Oke. Di kelingking juga, ya. Kanan kiri. Iya. Ini semua karena ada riwayat dari para sahabat. Kan mereka yang menceritakan. Nabi kalau duduk bersama orang, Nabi itu kalau secara akal atau pemikiran kita, logika, Nabi itu mereka lebih tinggi. Tapi kalau Nabi duduk lebih nampak. Itu sebagai mukjizat. Kenapa? Biar tidak ada yang lebih nampak dari Nabi. Tidak lebih. Padahal tingginya sama. Mereka mungkin lebih tinggi juga. Lebih nampak. Itulah kemuliaan untuk beliau. Oke. Kalau Nabi SAW menunjuk tidak menggunakan telunjuk atau jempolnya seperti ini, fulan atau fulan gitu enggak. Nabi menggunakan seluruh telapak tangannya. Kalau manggil orang adabnya tinggi begini. Hai fulan. Kalau Nabi takjub diginiin tangannya. Aneh. Atau takjub beliau. Kalau Nabi berbicara diginiin tangannya. Nabi SAW lebih banyak menunduk dibanding melihat ke atas. Lebih banyak berpikir dan merenung. Nabi SAW jarang berbicara. Dan kalau berbicara tidak berlebihan dan tidak kurang, pas. Kalau berbicara memulai dengan memuji Allah, mengakhiri dengan memuji Allah lagi. Nabi SAW kalau berbicara, sahabat duduk menundukkan kepala seperti ada burung di atas kepala mereka. Ada burung di atas kepala mereka. Jadi mereka diam semua. Bayangin kalau ada burung takut terbang, mereka menunduk semua. Kalau Nabi selesai, baru mereka boleh bicara. Tidak ada yang berani bertengkar di hadapannya. Kalau beliau menyuruh, semua berebut melaksanakan perintah. Insya Allah. Nabi tangannya lebih lembut dibanding sutra. Kata Anas bin Malik, aku menyentuh sutra dan telapak tangan Nabi, itu Nabi lebih lembut. Padahal Nabi pekerja keras. Kerja keras. Tapi itulah kemuliaan. Nabi kalau bersalaman, beliau mengucapkan salam duluan, dan kalau bersalaman tidak melepaskan tangannya terlebih dahulu. Menunggu orang lain melepaskan tangannya. Siapa juga yang mau lepas dari Nabi Muhammad? Tapi kalau dia lepas, Nabi nunggu dia lepas dulu. Kan takut Nabi kalau lepas, itu kan dia tersinggung. Masya Allah. Kita bisa ketemu Nabi nggak? Bisa. Pertama, dengan mencintainya, melaksanakan sunnahnya.
mengerjakan sunnah-sunnahnya. Kemudian menyebarkan hadis-hadisnya. Kemudian kelima, bisa dengan kita, kata ulama, membaca surat Inna anzalnahu fi lailatul qadr 21 kali dengan niat mimpi Rasulullah. Bisa mimpi. Bisa. Bisa membedakan mimpi ini Rasulullah SAW benar. Sesuai dengan yang saya gambarkan tadi. Maka ketika orang bercerita, saya tadi malam cerita mimpi Nabi. Coba ceritakan ciri-cirinya gimana? Nabi tidak ada jenggotnya, berarti bukan. Karena sesuai dengan ciri-ciri yang kita jelaskan. Pernah? Ya, tidak boleh ceritakan katanya. Iya, lebih bagus disembunyikan. Maka gini, kalau mau mimpi Nabi, baca Inna anzalnahu fi lailatul qadr 21 kali. Atau baca surat Ya ayyuhal muzammil 41 kali dengan niat mimpi Rasulullah. Atau baca Inna a'tainakal kautsar 1000 kali malam Jumat dengan niat mimpi Rasulullah.